Udah kelihatan kan? Udah bang. Oh, jadiun. Ini datanya. Kenapa kan kalau kita selama kita melihat pembacaan arloji untuk konsolidasi itu kan kita angkanya nggak kayak gini kan. Nah, di praktisi itu kenapa dimulai dari 10? Karena itu udah di set sama praktisinya, dimulainya dari nilai 10. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita ambil contoh dari data kita kelas jam 1. Data terakhir mana ya? Ini dia. Kelihatan kan? Kelihatan bang. Nah, ini yang pertama tuh kan ada 3, 4, terus 4 lagi, 4,1, 4,9, 5,2, 6,1, 7,8. Nah, ini angka-angka yang ini nih, itu kita masukin ini 4, tadi berapa ya? Lupa. Bang, maaf. Bisa ada zoom sedikit bang. Oh iya. Kecil banget bang. Iya. Oh, kasih ya bang. Yoi. 4, 1. Contohnya. Nah, ini angka-angka ini dibagi sama 100. Oke. Apa kita mau? Nah, kan udah dibagi 100. Kalau udah dibagi 100, itu nilai yang di sini dikurangin sama nilai yang di sini, nilai yang udah dibagi 100 itu nantinya 10, karena kita set angka awalnya 10 terus dikurangin sama nilai yang udah dibagi 100. Nah, nilai 9,97 ini yang dimasukin ke tabel ininya. Oke, sampai sini paham? Untuk masukin nilai ininya, bebannya, nilai penurunannya, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Abis itu, kan waktu kita ini masih satuannya tuh masih ada yang detik, masih ada yang menit, sama masih ada yang jam. Nah, kita jadiin satuan menit semua. Habis itu kan dari tujuan kita melihat penurunan itu, kita mau mencari nilai akar waktu. Nah, kita akarin waktunya itu jadi 0 detik menit 0 berapa, menit akar 40 berapa, dan seterusnya. Terus habis itu kalau kalian udah masukin ini semua, lanjut kita ke grafik akar waktu. Abang, maaf bang. Sebelum abang masuk ke grafik, boleh nanyain itu nggak? Ya bang, sebentar bang. Itu ada 0,25 itu 0,25 apa ya bang? Bebannya kan? Apa bang? Beban. Ini beban. Nah, itu yang terakhir kok 0,25-nya ada 2 bang? Jadi di konsolidasi itu ada namanya pembebanan dan juga swelling. Nah, pembebanan itu tujuannya untuk mencari settlement atau penurunan. Nah, habis tanah itu biasanya habis ditaruh beban, misalkan beban kalian, misalkan kayak kalau di konstruksi itu jalan ada truk-truk lewat atau alat berat lewat. Nah, itu kan bebannya sementara. Nah, si tanah itu kalau
kalau dia nggak dikasih beban lagi, dia mengalami pengembangan. Nah, ini untuk mencari nilai pengembangannya, yaitu swelling kalau bahasa Inggrisnya. Itu. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Boleh lanjut Bang. Silakan Bang. Terus kita lanjut ke grafik akar waktu. Di sini yang tadi udah dibilang, yang dimasukin ke grafik akar waktu itu hanya dua ini, pembacaan dari dialnya yang udah di set 10 sama yang sudah di akar waktuin. Nah, terus untuk mencari beta ini kita menggunakan fungsi slope atau apa ya? Slope itu regresi linear tapi kayak integrasi gitu loh. Soalnya dia pakai dua nilai terus dicari tengah-tengahnya gitu. Nah, terus Interpolasi Bang ya? Interpolasi itu maksudnya. Nah, terus Oke, Bang. abis itu udah dianin semua nyampe bawah, abis itu kita mencari min beta. Min beta gitu dong. Mencari min beta. Nah, kenapa mencari min beta? Karena kalau di grafik itu kalau apa ya? Kalau kalian menggambar grafik kan dimulai dari 0 sampai seterusnya kan nilai 1 10 gitu. Nah, kita mencari yang min itu karena itu menunjukkan hasil penurunan yang drastis, kayak hasil yang curam itu seperti apa, yang kan kalau kalian semakin mana ya? Nah, kan misalnya garis lurus sama garis lurus lagi. Nah, kan kalau kalian kan di antara 1 sama 2 kan min betanya berarti nilainya 1 kan. Nah, nilai 1 itu kan dia pasti kayak gini kan, lebih curam gini. Nah, sedangkan 2 dia agak tumpul. Nah, kenapa dia ambilnya min? Karena itu dia menggambarkan kemiringan suatu penurunan yang drastis. Terus habis itu dicari alfanya menggunakan fungsi intershift dari, kan ini kan yang diambil betanya itu nilainya yang 0,425. Nah, 0,425 itu menggunakan nilai mana aja? Nah, nilai ini kan, nilai titik pertama sampai nilai titik kedua. Nah, begitupun alfanya juga dia pakai intershift yang nilai pertama sama kedua, terus sama yang bawahnya nilai kedua sama yang ketiga. Kalau min betanya pakai yang ini, yang nilai min begitupun yang lain. Kalau misalkan kalau min betanya ada di sini, berarti dia makainya nilai yang min beta yang ini sama yang ada di bawahnya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Itu untuk nilai min beta cuma 1 aja ya Bang? Iya, kan cuma 1 penurunan doang tiap beban di nilainya. Oke. Tadi Bang boleh jelasin nggak sih Bang? Tadi maksud Abang gimana sih Bang? Kayak misalkan itu min betanya di baris kedua, tadi gimana, boleh diulang dikit Kan Bang? misalkan min betanya itu yang beta paling kecilnya itu di waktu ke-1, ya kan? Nih, waktu yang 1 menit. Nah, itu kalian untuk alfanya, ini kan alfa menggunakan rumus intercept kan. Nah, alfanya itu kalian juga menggunakan nilai yang ini, yang nilai yang sama. Nah, untuk nilai alfa yang kedua, kalian menggunakan nilai bawahnya yang 1,5 sama 2 sama 2. Gitu. Oh, paham Bang. Berarti itu seterusnya sampai ke bawah gitu ya? Iya, kalau tergantung min betanya. Oke, baik Bang. Paham Bang. Oke.
Boleh dilanjut. Terus Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? ada yang mau tanyain lagi? Lanjut aja bang. Oke, kalau nggak ada, terus di sini jadi perbedaan metode yang lama. Jadi kan ini metode baru yang lab juga baru pelajari, sama ada metode lamanya. Tapi kedua metode ini saling berhubungan. Cuman kalau metode yang baru ini dia angkanya pasti karena menggunakan Excel. Tapi kalau metode lama itu kita menggunakan tulis tangan kayak kita memperkirakan sendiri. Jadi ada namanya garis A dan garis B. Oke. Nah, yang pertama itu kalau di metode lama dia mencari, ini kan kita melihat grafik nih. Oke, yang nggak ada garisnya nih. Nah, kita melihat grafik nih. Nah, kalau yang dulu itu cara mencari garis A itu bagaimana caranya? Dia mencari nilai yang paling curam. Nah, ini kan nilai paling curam kan dari titik pertama sampai titik kedua kan. Nah, itu digarisin. Nah, kalau ini metode yang lama. Nah, sedangkan kalau metode baru, dia sudah kita mencari nilai X-nya itu dari nilai yang pertama dari nilai X-nya. Nilai X-nya itu didapat dari mana? Dari nilai akar waktu yang pertama. Oke. Yang pertama dari range-nya ya. Berarti kan yang awalnya itu 0. Terus begitu juga Y-nya. Nilai dial yang pertama kali itu berapa sih? Nah, kalau di sini 10 nilainya. Nah, untuk nilai Y-nya itu menggunakan nilai yang 24 jam. Nah, di sini kita untuk nilai X-nya yang ini, nah ini X yang ini yang menentukan si garis itu kemiringannya seberapa atau nilai perunannya itu seberapa. Nah, didapatnya itu dari nilai Y dikurang sama alfa dibagi sama min beta. Itu untuk mendapatkan nilai X. Nah, kalau metode ini itu caranya pastinya seperti itu cara nyari nilai X-nya. Nah, tetapi kalau di metode yang lama kita tinggal tarik garis lurus dari titik awal terus selaras dengan penurunan yang drastis sampai ke bawah. Kalau itu yang lama. Nah di sini untuk garis yang kedua sama metodenya sama yang lama. Kalau yang lama dia tinggal nih kalian tergantung kalian nih. Kalau kalian narik garis lurusnya dari sini, nah kalau yang lama kalian pakai penggaris itu berapa senti dari jarak dari sini sampai sini, terus dikali 1,15. Nah hasil dari perkalian itu kalian titikin di daerah yang kalian cari panjangnya dengan penggaris. Kan kalau yang saya tunjukkan di 9,96 berarti garis yang titik yang udah dikalikan tadi berarti diukurnya dari titik 9,96 sampai sini terus kalian titikin terus tinggal ditarik garis lurus lagi dari titik awal sampai menyentuh si titik yang sudah dikalikan tadi. Nah, kalau di sini dia metodenya sama yang metode lama, tapi menggunakan nilai yang udah pasti kayak untuk nilai X, Y-nya yang pertama itu masih sama 0 sama 10. Terus untuk nilai Y 24 jamnya. Nah, untuk nilai X-nya itu dikalikan 1,15. Kan hampir sama kan? Kan sama kan metodenya, cuman nilainya di sini sudah pasti. Seperti itu. Habis itu kalian masukin ini garis satu dan garis kedua ini kalian masukkan ke grafiknya, nanti akan berbentuk seperti ini. Yang kiri. Oke. Kalau udah habis itu kalian nyari betanya. Betanya itu dari fungsi slope dari garis yang kedua. Nah, kalau yang dulu dia yang berpotongan kan ini kan grafik nih. Yang berpotongan dengan garis kedua terus ditarik garis lurus ke bawah itu nilai T90. Tapi kalau sekarang kita menggunakan nilai
beta dengan alfa. Jadi yang pertama untuk nyari nilai beta, dia menggunakan garis kedua itu menggunakan fungsi slope. Terus untuk nilai alfa menggunakan intercept. Pokoknya kalau beta menggunakan fungsi slope, terus kalau alfa dia menggunakan fungsi intercept. Oke. Habis itu di sini kita mencari T90-nya. Nah, nyari T90, nyari akar T90. Ini masih akar T90 ya. Ini masih akar T90 dengan cara pertama alfa yang tadi yang di awal, yang nilai yang kedua dibagi sama alfa yang udah di garis alfa yang dari hasil garis kedua. Terus dibagi sama beta yang garis kedua dikurangin sama beta yang garis sama yang batas kedua. Jadi kalau Bang izin bertanya bang, ya boleh. itu kenapa dibagi yang beta yang kedua bang? Boleh nggak bang kalau beta yang lain? Kan tadi kan di awal udah dibilangin kan karena kita makainya yang ini. Oh iya baru bang. Oke paham bang. Iya bang. Iya paham. Nah untuk batasannya dibatasin pakai beta yang kedua. Kan ini alfanya juga pakai yang alfa yang kedua kan. Gitu. Kalau penurunan drastisnya di 1 berarti menggunakan beta yang untuk nyari akar waktunya itu menggunakan beta yang bawahnya juga kan, misalkan 1 nih yang pertama tuh, nah yang keduanya beta yang kedua beta yang 2,25 jatuhnya seperti itu. Nah kalau udah didapatkan hasil ini masih nilai akar T90. Nah yang kita mau kan T90 kan. Nah, T90-nya itu caranya dihilangin akarnya itu dengan cara dikuadratkan. Nah, ketemulah 0,2329 dalam satuan menit. Kalian tahu kan T90 itu apa? Enggak, Bang. Enggak. Jadi tujuan konsolidasi ini kan kita mencari settlement atau mencari penurunan. Tapi kan kalau kita tahu penurunannya tapi nggak tahu waktu turunnya itu berapa lama, sama aja bohong kan. Kita nggak bisa memprediksi kapan dia turun. Nah gunanya apa? Jadi di konsolidasi itu ada 2. Yang pertama T50, terus yang kedua T90. Kalau T50 waktu penurunan terjadinya waktu 50% penurunan itu kapan terjadinya. Jadi penurunannya baru 50%. Nah, kita tahu waktunya berapa gitu. Kalau itu maksud dari T50. Tapi kalau T90 berarti ya waktu penurunannya 90%, kapan terjadinya. Nah, ini terjadinya itu berarti di waktu 0,23299 menit. Nah, itu untuk T90-nya. Kenapa sih kalau kita nggak mencari T100 atau waktu penurunannya udah terjadi 100%? Karena si tanah itu sendiri kan kita nggak tahu ya sifat alaminya atau sifat yang belum kita ketahui itu apa. Soalnya kan tanah itu tidak mudah diprediksi. Jadi kita hanya bisa mengantisipasinya dengan nilai T90. Kalau kita over kayak T100 ya malah nanti saat merancang fondasinya atau merancang ke dalam fondasi atau pemadatan dan lain-lainnya itu malah terjadinya kayak malah berlebihan, malah nanti takutnya akan lebih buruk lagi daripada yang sebelumnya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mau nanya Bang. Ini tadi kan 90% ya, T90%, T90 itu 90%-nya itu 90% dari apa ya maksudnya? Dari penurunan tanah. Jadi kan tanah itu kalau dikasih beban kan turun, ya kan? Ya Bang. Nah,
Jadi kalau T50, nah misalkan turunnya itu 10 meter, berarti T50-nya itu berarti turunnya itu baru 5 meter. Nah, kita tahu waktunya turun 5 meter itu kapan? Dari T50. Waktu penurunan 50%. T50 tuh. Kan T itu lambangnya waktu. Nah, 50% itu melambangkan penurunannya yang udah terjadi. Oke? Oh, jadi ini pengujiannya itu sudah, misalnya tanahnya udah turun 10 meter gitu. Kita nguji pas 90% turun itu di detik keberapa gitu. Jadi ini tuh yang sudah terjadi semua ya. Gini. Jadi kan kita tahu nih tanah ini kan akan turun berapa penurunannya, oke? Nah, kalau kita cari T90 berarti misalkan kalau ini misalkan ya contohnya ya, tanah ini nih sebenarnya nih tanah ini nih kalau kita kasih beban berat, dia sebenarnya tuh turunnya 10 meter. Nah, tapi kan kita mengetahuinya penurunannya hanya sampai 90% kan? Ininya waktunya. Nah, jadi saat waktu 90% itu saat penurunan 90% itu kita tahu kan misalkan tanah itu turun udah nyampe 9 meter. Nah, pas di waktu 0,232 detik. Oh, berarti ini turunannya baru 90% gitu. Nyampe nggak sih? Maksudnya saya bingungnya gini nih, kan itu dia dibilangnya tadi kan misalnya turun 10 meter. Berarti itu baru secara perhitungan apa sudah terjadi gitu maksud saya? Kan tadi kan saya udah bilang tanah itu nggak bisa diprediksi dengan benar. Iya. Jadi kan kita taunya waktunya doang nih. Jadi kan saat 0,232 ini dalam satuan menit ini kan kita hitung pakai stop loss nih. Nah, pas udah nyampe 0,232 menit ini dilihat berapa sih penurunannya sekarang. Wah, udah 9 meter. Kan kita bisa ngira-ngira kan kalau 100%-nya kapan. Kalau logikanya seperti itu kan. Ya enggak? Iya bang. Jadi T90 itu, jadi tanah itu juga nggak bisa ditentuin penurunannya kapan, penurunan 100%-nya berapa dan kapan. Bisa aja dari T90 itu dia kalau terjadi misalkan tiba-tiba turun hujan deras, tanah itu kan makin bisa ambruk lagi atau terjadi gempa bumi. Terjadinya banyak rongga di dalam tanah, kan kita juga nggak tahu. Seperti itu. Makanya banyak dilakukan pengujian dalam penyelidikan tanah. Begitu. Nggak hanya konsolidasi. Oke. Yang T90 tadi nangkap? Nangkep bang, sedikit. Oke. Udah nyampe sini. Udah nyampe kita dapat nilai T90-nya dalam 1 menit. Dilanjutkan ke beban-beban yang lain. Sama kok. Ininya. Caranya juga sama semua. Swellingnya juga sama. Tapi untuk swellingnya tidak dicari waktu T90. Oke. Ada yang tahu kenapa? Ini Maaf bang, tadi gimana bang? Untuk di settlement. Apa? Nggak terjadi settlement. Ya, karena kan T90 itu kan atau T90 atau T50 itu kan melambangkan penurunan kan, tapi kan sedangkan swelling itu dia pengembangan, jadi kita nggak tahu
pengembangannya itu juga terjadi untuk waktunya itu kapan terjadinya kita nggak tahu. Nah, karena di konsolidasi itu kita nggak bisa hitung, makanya untuk nilai swelling itu kalau di lab biasanya kalau kemarin praktisi bilang itu dia menggunakan nilai swelling yang ada di CBR basah. Kan CBR basah juga ada metode swellingnya kan, kita rendam dulu selama 3 hari seperti itu. Oke, kita lanjut jadi bang mau nanya lagi bang. Jadi fungsi swelling ini buat kita tahu gitu tanahnya itu naik apa enggak gitu. Jadi udah ditekan, habis dikasih beban sampai 8 kilo ini naik lagi enggak gitu. Iya benar. Oke bang. Untuk nilai swellingnya itu bisa dilihat di nilai CBR gitu. Oke bang. Makasih ya bang. Oke bang. Lanjut ke tabel rekap dan grafik antara. Jadi kan grafiknya ada, kalau akar waktu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akar waktunya ada 8 grafik, terus ditambah ini grafik pressure terhadap akar pori, terus pressure terhadap MV, terus yang terakhir itu pressure terhadap CV. Oke, kita di atasnya dulu. Yang dipakai data-datanya ada diameter, terus tinggi sampel, terus ada luas alas, terus berat dari sampelnya, terus ada kadar air, terus ada berat jenis, terus ada WS itu WS itu kalau WS itu berat dari partikel tanahnya. Oh iya, cuma kan nggak ada kadar airnya ya. Ini berat murni tanahnya, terus height of soilnya. Terus habis itu ada, kalau di ini contoh muka air tanah, contoh muka air tanah di kedalaman 5 meter, terus kedalaman sampel diambil, terus ada tanah yang dipakai kedalaman berapa, terus ada berat isi basah sama berat isi kering. Nah, ini data-data ini yang belum diketahui kan cuma tinggal berat jenis sama berat isi basah, berat isi kering, nanti dikasih tahu. Yang ininya mau kayak gimana jarak? Apa? Ini kedalamannya. Groundwater level ya. Iya, samain aja kayak gini ya. Ya udah. Nah, untuk kedalamannya samain aja seperti ini. Oke, pertama di tabel itu ada apa aja? Ada pressure, terus final dial reading. Nah, final dial reading ini yang dipakai itu hanya pembacaan yang pertama atau yang detik 0. Oke. Terus ada dial change, terus ada 2H, terus ada height of soil, terus ada void ratio, terus ada T90 tadi, terus ada T90 yang waktu secondnya, terus ada CV, terus ada AV sama MV. Oke. Terus ini apa? Ini kan dapatnya dari pembacaan yang detik 0-nya kan. Terus dial change-nya itu dapat dari selisih dari awal pembacaan pertama, pembacaan ini kan pembacaan hari ke 0 ya, harusnya ada ya. Beban 0 harusnya ada. Terus diemin 1 hari, terus dilanjut 0,25, itu kita anggap 10 aja. Terus yang 0,25, 0,99, begitupun selanjutnya dilihat. Habis itu ini benar kan pembacaan pertamanya? Iya, pembacaan pertama. Tapi ya, kan dibagi 10 buat ganti satuan. Nah,
Terus pembacaan pertamanya itu dibagi 10. Habis itu untuk dial change ini kan yang pembacaan pertama dikurangin pembacaan kedua. Terus hasilnya 0,1. Begitupun selanjutnya. Habis itu 2H itu adalah ketinggian asli. 2H itu ketinggian sampelnya. Habis itu dikurangin sama apa? Ini kan untuk awalannya itu kan nggak ada pengurangan kan. Baru yang bawahnya itu dikurangin sama dial change. Maaf bang, tadi yang dial change-nya bisa diulang bang, soalnya putus-putus tadi. Dial change itu pembacaan pertama dikurangin pembacaan kedua. Beban pertama, beban pertama dikurangin pembacaan beban kedua. Tunggu deh. Yang final dial reading tuh pembacaan yang 24 jamnya. 24. Pembacaan terakhir. Oh, ini yang terakhir. Sorry. Jadi final dial readingnya tuh yang pembacaan terakhir yang 24 jamnya berarti. E3. 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 Terus habis itu 2H. Terus untuk 2H yang beban 0,25 tinggi yang pertama, tinggi sebenarnya sampelnya itu dikurangin sama dial change. Itu untuk 0,25-nya, begitupun selanjutnya. Abang boleh lihat nggak yang ini bang, yang 2H yang untuk 0,5? Coba pengen lihat bang, rumusnya masih sama kan bang, kayak yang nomor 2 itu, 0,25. Oh Jadi gitu, oke paham bang. Jadi gini, Oke, mau oke. nambahin Boleh kak. dikit. Kan rumus 2H itu sebenarnya rumusnya itu 2H sama dengan T dikurangin A min B. T-nya itu kan tinggi dari si sampelnya tuh tadi yang 2,13 itu. A-nya itu kan pembacaan awal, B-nya itu pembacaan setelahnya. Cuma kan kita udah nyari dari dial change-nya itu kan, yang pembacaan awal dikurangi pembacaan setelahnya dan seterusnya. Makanya yang 2H di pressure yang 0 itu tetap 2,13. Baru yang setelahnya itu langsung aja tinggal rumusnya mana tuh? Rumusnya tinggal yang dial change awal dikurangi sama dial change yang setelahnya gitu. Kan sama aja kan nanti hasilnya. Tapi kalau secara rumus itu rumusnya adalah T dikurangin A min B. Oke kak, baik kak. Udah lanjut atur. Terus ada height of soil, tinggal dibagi 2. 2H-nya. Habis itu ada void ratio, apa namanya? Aduh. Rumusnya itu 2H dikurang 2H0 dibagi 2H0. Dua H0-nya itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Jadi berat jenis. Berat tanah sebenarnya terus dibagi sama berat jenis terus dikali 1 dikali sama luas alasnya. 1 itu ketetapan dari gamma water, kan gamma water itu berarti 1 gram per sentimeter kubik kan, makanya di situ langsung nilainya dapatnya 1. Paham nggak? Paham? Paham.
Ya udah paham aja ya. Ya paham kak. Lanjut kak, boleh lanjut. Ya, begitupun yang bawahnya sama. Tinggal ngikutin terus T90 yang tadi sesuai dengan bebannya dimasukin. Terus juga T90 yang second sama dimasukin. Terus untuk mencari CV. Rumusnya 0,848 dikali sama T90 yang second, terus dipangkatin 2, terus dibagi sama sorry yang dipangkatin 2 itu tinggi ini height of soil. Jadi 0,848 dikali sama height of soil dipangkatin 2 dibagi sama T90 yang udah jadi second. Karena satuannya itu dia gram per sentimeter per second. Ya, gram per sentimeter. Abang, mau nanya bang. Yuk, boleh. Itu di T90 min kok di 0,0 kosong ya bang? Dan juga di 2 dan 0,2. Itu kenapa bang? Tadi Jadi bilang nggak bisa ditemuin T90 nya karena swelling, Hanafi. Oh gitu, oke. Iya. Maaf bang, lanjut bang. Cuman penasaran ya bang, takutnya ntar ada ini lagi penyebab lain gitu, kenapa kosong gitu. Nggak ada. Karena Oke. dia swelling. Oke. Oke bang. Habis itu AVI rumusnya itu void ratio awal dikurangin void ratio kedua dibagi sama lupa nih B15 itu apa ya? beban. Oh iya, beban. Beban yang kedua dikurangin sama beban yang pertama. Itu juga selanjutnya. Terus ada MV. Ada MV, itu rumusnya ada AVI yang dibagi sama satu ditambah sama void ratio. Oh ini ada rumusnya nih, nggak baca. Delta E dibagi delta P, berarti delta E ini kan delta dari void ratio dikurangin sama delta pressure-nya. Dibagi. Sorry. Terus ada MV yaitu AVI dikurangi dibagi 1 tambah void ratio. Oke, habis itu ini apa Zah? Kok lu tambah? Apa yang mana? Oh, ini buat masukin ke ini. Kan itu buat nyari CC sama CR ya? Oh, oke. Naruh. Terus di sini dimasukin PO. Nilai PO-nya itu dapat dari mana? Dari sini. Dari nilai main dip-nya atau nilai apa namanya? Nilai sampel itu yang digunakan kedalamannya berapa, terus dikali sama berat isi basah, terus dikalikan 0,1. Oke, ini jadi rumusnya itu yang ini, yang pertama, terus dikurangin. Nah, ini kan ada fungsi if. Jika G2 lebih kecil dari G4. G2 itu apa? G2 itu adalah GWL, muka air tanah. Jadi muka air tanahnya itu misalkan kan di sini 5. Terus G4-nya itu sampel yang digunakan itu kedalamannya berapa? Nah, misalkan sampel yang digunakannya itu ini kan dia itu lebih apa ya? Ini kan dia lebih kecil kan si G4-nya. Nah, berarti kan dia dihitungnya itu sebagai nilainya 0. Nah, kalau nilainya kalau di sini dituliskan sampel yang digunakan itu 5,75 misalkan. Berarti dia jadi dari rumus yang ini nih, yang pertama
dikurangin sama G4 dikurangin G2. Nyambung nggak? Nyambung bang, nyambung bang. Aja enggak, Bang. Lanjut, bang. Oke. Terus dikalikan 0,1 kalau nilainya lebih kecil. Oke. Kita lanjut lagi. Habis itu kalau udah mencari pressure PO-nya atau pressure over badan press-nya, habis itu mencari VC. Nah, VC itu dapatnya dari grafik. Nah, grafiknya itu, jadi kalau dulu tuh ada metodenya digambar dengan bantuan garis. Nah, tapi kalau di sini dia menggunakan nilai pasti sama kayak yang tadi. Jadi sama kayak yang akar waktu, kalau nilai beta sama alfanya itu, kalau beta menggunakan nilai fungsi slope, terus kalau alfa menggunakan nilai intercept. Nah, itu dilakukan ke pressure sama void ratio. Bentar ya. Nah, habis nyari beta sama alfanya, habis itu kita mencari max alpha. Oke. Terus habis itu kita mencari min beta. Max beta. Terus itu habis itu mencari min beta. Nah, untuk max alfanya ini dia menggunakan rumus indeks dan juga match. Yang pertama itu untuk nilai indeksnya itu yang dikelompokkan itu adalah nilai alfanya. Terus untuk nilai match-nya itu dia menggunakan batasannya itu adalah max betanya terus dengan 0. Jadi max beta untuk batasan yang pertama, terus batasan yang keduanya 0. Terus yang kolomnya data yang dipakai itu adalah data betanya. Habis itu ada nilai 2 di sini karena yang digunakan itu adalah dua data ini. Oke? Habis itu ada mau tanyain? Enggak bang, tunggu bang, stay dulu bang. Hanafi mau lihat rumusnya dulu sebentar. Banyak banget. Boleh. Ini kan kalau di sini kan udah ditandain biru nih. Apa kurang ngezoom? Bentar. Kita zoom lagi. Ini atas juga. Nah, ini kan kelihatan biru nih. Kan yang biru yang ini sebelah sini. Ya kan? Untuk indeksnya, terus dilanjutkan nilai fungsi match yang dibatasi V15 yaitu max betanya. Terus dia untuk keduanya batas keduanya itu adalah 0. Terus range datanya itu yang dipakai adalah betanya. Terus akhirnya itu dikasih 2 karena menggunakan dua tabel ini. Dua data ini. Oke? Itu dibagi 2 atau bagaimana sih bang? Maksudnya bukan dibagi 2 kan bang? Ini bukan bagi, ini kan titik koma. Titik koma, oke. Iya bang, sip. Oke lanjut bang. Nah, terus min beta. Min alfanya juga kayak begitu, sama. Oke lanjut bang, bisa dilanjut bang. Oke. Habis itu, nah kita lanjut ke grafik void ratio. Oke, kalau dulu jadi rumus-rumus yang tadi itu angka-angka yang tadi itu dia itu adalah angka pasti. Tapi kalau metode yang lama itu kita menggunakan garis bantu. Nah, tapi caranya itu hampir sama
ujung-ujung nilainya. Ya, kalau yang dulu itu pertama kita tarik garis horizontal dari titik yang mulai curam. Kan ini titik yang mulai curam kan daerah sini kan. Nah, di sini. Habis itu garis yang kedua itu dari titik yang awal kita garis horizontalnya itu kita tarik garis lurus ke bawah. Aduh, salah. Sorry. Tarik garis lurus ke bawah. Nah, menyinggung dari menyinggung sama grafik ini nih. Ini kan nggak menyinggung nih. Nah, kita singgungin dengan grafik. Nah, segini. Habis itu kita bagi dua. Ini kan berbentuk segitiga kan? Nah, atau berbentuk sudut. Nah, sudut yang ada di sini itu dibagi besar sama dibagi sama besar. Dibagi dua sama besar. Maksudnya itu. Nah, kan kalau udah habis dari sini, habis itu ada titik yang keempat. Mana gua warna ya? Sorry. Ada yang titik keempat, diambilnya tuh dari ujung sini nih, yang ujung yang beban 8 kilo, yang sebelum swelling, ditarik garis lurus ke atas, menyinggung dengan grafiknya. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bisa tahu nih. Habis itu kan garis kedua sama garis keempatnya itu bersinggungan kan. Nah, itu ditarik garis lurus ke bawah. Wah, ngamuk gua. Pokoknya ditarik garis lurus ke bawah. Nah, itu nilai dari PC-nya. Salah ucap. Nah, itu nilai dari PC-nya kalau menggunakan metode yang lama. Dan itu juga persepsi masing-masing orang. Kan kalau kelihatan dari sini kan, kalau ini kan contohnya, kalau menurut saya kan dia mulai penurunannya itu dari sini nih. Nah, berarti kalian garis ini yang metode yang ini berarti kalau menurut saya di sini. Tapi kan kalau menurut kalian bisa juga di sini atau di sini begitu. Nah, karena itu nilainya nggak pasti karena persepsi orang-orang kan beda. Nah, di metode ini dia menggunakan udah menggunakan nilai pasti, yaitu menggunakan rumus yang ini. Rumusnya itu ada di max alpha dikurangin sama min alpha dibagi sama min beta dikurangin max beta. Jadi kalau alpha dia max dikurangin min, terus kalau beta dia min dikurangin max. Oke? Paham? Paham. Karena tidak ada yang menjawab lagi. Nah, itu hasilnya 1,7. Habis itu kita cari nilai OCR, nilai OCR atau over konsolidasi rasio. Itu tinggal dibagi antara isi prakonsolidasi pressure sama overburden press. Efisien overburden press. Nah, itu dibagi, hasilnya adalah OCR. Nah, di sini OCR adalah nilainya 13,611. Jadi OCR itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu ada kalau dia di bawah 1, di bawah nilai 1, dia adalah tanah yang bagus, tanah yang padat. Oke. Terus kalau dia sama dengan 1 adalah tanah asli, tanah yang tanah yang belum disentuh sama manusia lah permisalahannya. Terus kalau dia di atas 1 berarti dia adalah over konsolidasi. Ini kan under konsolidasi, normal konsolidasi sama over konsolidasi. Berarti kalau over itu dia penurunannya sangat jauh atau sangat banyak. Nah, OC itu adalah jatuhnya itu adalah tanah urukan atau tanah yang udah diuruk sama manusia. Oke.
Oke, berarti kalau di sini contohnya itu adalah soilnya itu ada soil historinya itu, soil konsolidasi historinya itu adalah over konsolidasi. Terus nilai sisi diambil dari nilai maksnya dengan dengan cara itu adalah ini rumusnya. Apa nih ya? Gue lupa lagi. Delta void ratio dibagi sama log pressure yang pressure yang kedua. Jadi bedanya sama yang apa ya tadi? MV ya? Sama yang AVI. Nih, yang AVI ini bedanya pembagiannya itu dibagi log, ada fungsi lognya. Iya benar, ada fungsi lognya. Nah, itu untuk mencari sisi. Begitupun juga CR-nya. Nah, kalau ini kan koefisien konsolidasi. Kalau ini koefisien dari swelling. Nah, ini baru ada. Tadi kan T90 yang nggak ada. Oke. Habis itu sisi CR-nya dicari max-nya berapa? Ya, compression ratio atau konsolidasi rasionya sama recompression atau setelah dilepas bebannya itu berapa rasionya. Oke, habis itu sudah selesai. Ini di reference rata-rata. Reference itu rata-rata? Ya, rata. Rata-rata. Nah, ini juga menggunakan fungsi reference. Kalau untuk koefisien konsolidasi sama MV. Ini. Terus koefisien dari apa? V berubah. MV itu dibikin grafik, terus di rata-ratanya ditaruh di tabel sini. Terus begitupun juga CV, coefficient of konsolidasi. Itu dibikin grafik juga, tinggal diplotkan menggunakan grafik skala log. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah berakhir tentang penjelasan Excel dari konsolidasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya bang mau nanya bang, tadi maksudnya gimana bang masukin rata-ratanya ke grafik kayak gimana maksudnya? Grafik ke table ini. Oh, ke table. Iya. Itu dimasukin ke oke. Kan kalian bikin nih tablenya nih kayak gitu. Oh iya paham bang, udah bang. Nah, ini kan nanti kalau pengamat baca kan tinggal baca ini doang yang di atasnya. Oke, udah bang. Mungkin Van mau nanya nggak Van? Buat pressure-nya itu maksudnya itu bebannya ya bang? Iya benar, bebannya. Oh oke bang. Makasih bang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau ditanya, Oh, iya. mau nanya bang ini apa? Ini Duluan kan? Buat compression ratio itu CC itu sama nggak sih kayak CC yang koefisien Beda. keragaman lah kalau nggak salah? Beda, Beda ya? namanya aja beda. Apa tuh? Itu kan Ada buat CC juga kan yang saringan CC doang. juga tuh bang. Buat analisa saringan. Iya, itu kan bertanda Itu beda. Oh kan singkat apa ya? CC sini itu kan indeks kemampatan. Kalau CC yang di analisa saringan itu kan dia buat gradasi si tanahnya itu kan. Kan di sini juga dia nggak langsung nilai nggak langsung cantumin CT kan, dia ada depannya itu compression ratio kan, jadi biar nggak salah paham orang awam kayak kok kan kalau kalian kayak gini kan nanya kan di sisi di analisa saringan kan juga ada sisi bang, apakah sama? Tentu beda kan, kalau di sini dia udah udah dikasih nama kan compression ratio baru disingkat sisi. Oke? Oke bang, makasih bang. Yuk, sama-sama. Siap. Ada lagi yang mau nanya bang. Ini berarti nanti buat di perhitungan itu untuk
dimasukin juga dong bang. Ini perumusan yang di modul bang, parameter tanah semula kayak gitu juga dimasukin bang. Yang dimasukin ke laporan itu tentunya yang ini apa? Yang ini nih, yang kayak gini, yang ininya saja, sama tabel apa? Sama yang atasnya ini, Sama sama grafiknya. ini masuk nggak ya? Yang sisi share nggak usah kali ya? Nggak usah, Grafiknya aja ya. langsung grafik aja. Oke. Yang ini, ya sushi, yang ini, sama grafiknya semuanya. Wih, ke bawah gua. Nah, Itu ini untuk perhitungan yang beban itu gimana bang? Yang grafik yang ada 8 ini bang? Itu dimasukin juga buat perhitungan? dimasukin juga. Yang dimasukin itu Satu aja ya bang. semuanya lah. Masa satu yang dimasukin itu yang ini tabelnya Oke. sama grafiknya aja. Enggak, tapi perhitungannya juga bang emang bang. Maksudnya langkahnya gitu. Ya main betanya. Main betanya nggak usah, ininya aja. Nggak usah. Oke. Ini Nah, sama itu. grafiknya, gambar grafiknya. Oke, berarti itu berlaku untuk semua ya bang ya, dari beban 0,2 sampai 0,8. Iya, berlaku ke semua kelas. 0,8 kayaknya nggak ada 0,8. 0,2. Bukan 0,8 enggak, maaf. Itu berarti sampai yang beban 0,25 yang kedua ya bang. Iya, benar semuanya. Jadi Mas. grafiknya ada 11, 11, tabelnya ada banyak. Oke. Siap bang. Oke. Untuk kesimpulannya, menarik kesimpulannya bagaimana bang? Itu kan yang tadi nilai yang diambil tuh dari apa? Dari konsolidasi itu ada tes 90 yang dilihat, terus ada nilai nih tanah itu dia konsolidasi historinya itu seperti apa kan, kalau di sini over konsolidasi sama ini dua nih. Oke, berarti nanti buat menarik kesimpulan itu berdasarkan sampel tanah yang kita uji ini, nah bahwa diketahui bahwa nilai Iya. konsolnya itu Kenapa ini sih sekian, kalian- terus ini sekian, iya. gitu-gitu Iya. sekian. Oke, Kalian baik tahu bang. konsolnya apa? Itulah apa ya? Oke, baik bang. Apa ya, Buat rumusan yang di modul nggak sesuai apa yang mesti diikutin yang di modul ya bang ya? Berarti yang ada di Excel aja bang. Iya, karena kan kita sekarang ikutinnya praktisi kan. Ini perhitungan baru. oh Nah, iya, yang di modul belum diperbarui. iya itu kan metode lama. Oh berarti ini yang lama. Soalnya tadi Hanafi dapat kabar katanya modul ini yang baru. Wah. Katanya gitu bang. Pas ngumpul tadi sama teman-teman. Nah ya udah deh kalau kayak gitu. Itu yang lama. Pas Hanafi cek tadi apa yang abang jelasin kok hampir banyak yang nggak sama. Iya, maksudnya kan ini kita baru tahu yang dari praktisi itu kan. Iya bang. Iya kak. Jadi Iya. jadi Maksudnya. untuk yang konsolidasinya doang yang beda. Oke. Sip. Pan ada mau ditanya lagi Pan? Mungkin dari Hanafi udah cukup bang. Udah sih itu aja sih, soalnya gua rekam sih videonya. Oke. Tinggal di play lagi aja. Nabila ada yang mau ditanya? Yang lain ada yang mau ditanya? Boleh kayaknya gitu. Ini untuk langkah pelaksanaan prosedurnya masih sesuai sama yang di modul nggak bang? Apa yang di video? Yang di video boleh. Yang di modul belum baca lagi sih saya. Yang di video boleh sih. Yang di video aja ya bang ya? Iya. Oke siap bang. Guys ada yang mau ditanya lagi nggak? Kamil, Reski?